Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada praktikum sesi 2 Anatomi Sistem Reproduksi di Blok Obstetri untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tujuan pembelajaran praktikum ini adalah diharapkan nantinya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dapat mencari dan mengidentifikasi bagian organ dengan beberapa struktur penting dari organa genitalia feminina externa interna serta pembuluh darah untuk organa genitalia feminina externa interna. Proses praktikum sesi 2 Anatomi Sistem Reproduksi di Blok Obstetri dalam masa pandemi COVID-19 ini hanya menggunakan manekin dan tidak menggunakan kadaver sebagaimana biasanya. Hal ini dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang tidak diingini, berhubung proses praktikum ini nantinya akan dipublikasikan melalui media YouTube. Selamat mengikuti praktikum sesi 2 Anatomi Sistem Reproduksi di Blok Obstetri untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Organa genitalia feminina externa. Pertama, organ mons pubis atau mons veneris. Terdapat beberapa struktur yang penting, diantaranya pubes berupa rambut yang tumbuh saat mulai usia pubertas. Ini penanda seseorang memasuki masa usia pubertas. Kedua, organ labium maius atau labium maius pudendi. Organ labium maius mempunyai sepasang bagian organ, labium maius dexter dan labium maius sinister. Terdapat beberapa struktur yang penting, diantaranya commissura labiorum anterior dan commissura labiorum posterior. Ketiga, organ labium minus atau labium minus pudendi. Organ labium minus mempunyai sepasang bagian organ, yaitu labium minus dexter dan labium minus sinister. Terdapat beberapa struktur yang penting, diantaranya frenulum labiorum pudendi, preputium clitoridis, dan frenulum clitoridis. Preputium clitoridis dan frenulum clitoridis. Di sini frenulum labiorum pudendi. Keempat, organ vestibulum vaginae. Mempunyai beberapa struktur yang penting, diantaranya ostium atau orificium uretra externum, kemudian ostium atau orificium vaginae atau nama lainnya introitus vaginae, kemudian di sisi jam 5 dan jam 7, di sisi posterior jam 5 jam 7 itu ada ostium atau orificium
glandula vestibularis mayor. Kemudian di sisi paling posteriornya terdapat fossa vestibuli atau fossa navicularis. Kelima, organ klitoris. Nah, pada manekin kita hanya bisa memperlihatkan atau menunjukkan lokasinya saja. Ini organ klitoris, glans-nya klitoris yang identik dengan glans-nya penis. Kemudian korpusnya atau badannya klitoris. Jadi ini adalah lokasi dari organ klitoris. Kalau di kadaver kita agak susah mengidentifikasinya. Jadi beberapa struktur yang penting, di antaranya ada glans klitoris, di sini lokasinya, kemudian korpusnya di dalam, semakin ke dalam, korpus klitorinis. Nanti kalau di klinis, di bagian obstetri dan ginekologi sering disebut istilah vulva. Vulva itu merupakan istilah kolektif untuk organa genitalia feminina externa. Jadi dari mulai organ mons pubis, labium maius, labium minus, vestibulum vaginae, dan klitoris. Kemudian ada juga istilah perineum. Perineum itu adalah suatu struktur berupa daerah permukaan sisi bawah dasar panggul antara vulva dengan struktur anus. Jadi inilah daerah perineum tadi. Suatu struktur berupa daerah permukaan sisi bawah dasar panggul antara vulva dengan struktur anus yang mempunyai ukuran panjang lebih kurang 4 cm. Berikutnya, organa genitalia feminina interna, organ canalis vaginalis atau vagina. Nah, di sini karena sudah masuk ke organa genitalia feminina yang interna, kita lihat dengan pemotongan sagital. Kita dapat melihat keseluruhan organa genitalia feminina interna, dalam hal ini organa canalis vaginalis. Canalis vaginalis. Kalau di manekin yang ini organ canalis vaginalis atau organ vagina mempunyai beberapa struktur yang penting. Di antaranya himen. Ini hanya terdapat pada gadis atau perawan. Himen itu berupa lipatan mukosa di sisi kaudal. Kalau ini sisi kaudal, ini sisi kranial, sisi kaudal yang menutupi sirkular sebagian, jadi tidak total, sirkular sebagian dari struktur orificium vaginae atau introitus vaginae. Dan ini hanya didapati pada gadis atau perawan. Ya, menutupi sirkular sebagian dari struktur orificium vaginae atau introitus vaginae. Tidak boleh total karena untuk jalan menstruasi nantinya. Kemudian ada lagi struktur yang namanya fornix vaginae. Itu berupa kubah di sisi kranial. Kalau tadi himen pada gadis perawan sisi di kaudalnya, ini di sisi kranialnya. Bentuk seperti kubah
sama ini juga. Kalau kita lihat manekin yang di SAR ini dia. Ini sisi kranial seperti kubah. Kalau tadi himen di sisi kaudalnya. Nah, ini terdiri dari beberapa struktur fornix vagina ini. Ada fornix, oh ini ke sisi anterior, posterior. Kubah yang ini namanya fornix vaginae anterior. Ini fornix vaginae posterior. Kemudian di sisinya sampingnya itu fornix vagina lateralis. Jadi ada 3 fornix vagina. Fornix vagina anterior, fornix vaginae posterior, dan fornix vaginae lateralis. Di manekin yang besar ini juga begitu. Setelah pemotongan sagital, ini tadi berupa kubah di sisi kranial dari organ canalis vaginalis. Ini fornix vaginae, ini fornix vaginae yang anterior, ini fornix vaginae yang posterior, kemudian di sisi-sisi lateralnya fornix vaginae lateralis. Berikutnya organa genitalia feminina interna. Yang kedua kita membahas organ uterus atau histera. Organ uterus mempunyai bagian organ yaitu secara runut dari organ canalis vaginalis, arahnya tadi yang ini menuju ke arah kranial. Jadi bagian organnya runut, yaitu ini cervix uteri dengan porsionya. Ini cervix uteri dengan porsionya. Kalau kita pindah ke manekin ini dia cervix uteri. Kemudian ke arah kranial lagi, ini corpus uteri. Corpus uteri kalau kita satukan ini corpus uteri, badannya uterus. Kemudian paling kranial adalah fundus uteri atau bagian yang melebar dari uterus. Kalau kita pindah ke manekin ini fundus uteri. Jadi secara runut dari arah organ canalis vaginalis menuju ke arah kranial, bagian organnya terdiri dari cervix uteri, corpus uteri, dan fundus uteri. Terdapat beberapa struktur yang penting dari organ uterus, diantaranya canalis cervicis uteri atau cervical canal. Canalis cervicis uteri atau cervical canal. Ini berupa saluran di sisi dalam bagian organ cervix uteri untuk berhubungan dengan organ canalis vaginalis dan bagian organ corpus uteri. Ini struktur canalis vaginalis. Struktur canalis cervicalis atau cervical canal. Kemudian struktur cavum uteri atau cavitas uteri berupa rongga di sisi dalam bagian organ corpus uteri untuk terhubung dengan bagian organ cervix uteri. Dalam hal ini struktur canalis cervis uteri dan organ tuba falopii. Jadi ini adalah cavum uteri atau cavitas uteri. Jadi kalau ini tadi canalis cervicis uteri, ini cavum uteri. Nanti cavum uteri ini adalah sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama masa kehamilan. Dengan bertambahnya usia kehamilan, cavum uteri atau cavitas uteri akan semakin membesar
sehingga akan mendorong bagian dari fundus uteri. Makanya usia pertambahan atau usia kehamilan itu dapat diperiksa melalui palpasi dari fundus uteri. Palpasi fundus uteri dilakukan pada dinding sisi ventral di regio abdomen. Dia akan membesar dari mulai regio pelvis naik sampai ke regio abdomen. Nanti akan, kalau Anda para mahasiswa memasuki klinisi di bagian obstetri, pemeriksaannya dinamakan dengan pemeriksaan Leopold, yaitu Leopold 1. Kemudian pada organ uterus juga terdapat beberapa struktur yang penting, yaitu struktur berupa ligamen. Terdiri dari ligamentum teres uteri, kemudian ligamentum latum uteri atau ligamentum Broad, kemudian ligamentum uterosacralis atau ligamentum sacrum uterinum, dan ligamentum uterovesicalis. Pada manekin ini tidak kelihatan. Jadi pada manekin ini yang kelihatan adalah ligamentum teres uteri, ligamentum latum uteri atau ligamentum Broad, ligamentum uterosacralis, dan ligamentum uterovesicalis. Pada organ uterus terdapat pula beberapa struktur berupa ruang atau galian, yaitu pertama excavatio recto uterina atau di klinis sering disebut dengan cavum douglasi. Itu suatu struktur berupa ruang galian refleksi peritoneum organ uterus yang berbatasan dengan organ rektum. Jadi inilah dia suatu struktur berupa ruang atau galian yang saya tandai dengan alat ini. Ini namanya excavatio recto uterina atau cavum douglasi. Suatu ruang galian refleksi peritoneum berbatasan dengan bagian organ rektum. Kemudian struktur berupa ruang galian yang dinamakan excavatio vesico uterina. Itu ruang galian refleksi peritoneum berbatasan dengan organ vesika urinaria terhadap uterus. Ini dia. Ini adalah struktur excavatio vesico uterina, ruang galian refleksi peritoneum berbatasan dengan organ vesika urinaria. Jadi tadi ada dua struktur dari organ uterus berupa ruang atau galian. Pertama excavatio recta uterina atau cavum douglasi, dan excavatio vesico uterina. Tiga, organ tuba falopii atau tuba uterina atau salping. Organ tuba falopii mempunyai sepasang bagian organ, yaitu tuba falopii sinister dan tuba falopii dexter. Kalau kita lihat dari anterior, tuba falopii dexter, tuba falopii sinister.
Masing-masing terdapat beberapa struktur yang penting. Di antaranya kalau kita runut dari arah organ uterus menuju ke ovarium, strukturnya secara runut adalah ini namanya isthmus tuba fallopiae. Kemudian bagian yang melebar ampula tuba fallopiae. Dan yang paling kranial yang mengarah ke ovarium itu ada infundibulum tuba fallopiae yang dilengkapi dengan struktur fimbriae. Nanti di posterior fimbriae ini akan melekat organ ovarium. Jadi struktur penting di masing-masing bagian organ tuba fallopiae, baik yang dexter maupun tuba fallopiae sinister, secara runut adalah isthmus tuba fallopiae, ampula tuba fallopiae, infundibulum tuba fallopiae dilengkapi dengan fimbriae. Keempat, organ ovarium atau ovari. Organ ovarium mempunyai sepasang bagian organ, yaitu ovarium dexter, ovarium sinister. Ovarium dexter, ovarium sinister. Masing-masing terdapat beberapa struktur berupa ligamen, yaitu ligamentum broad yang terdiri dari mesosalping, mesovarium, dan mesometrium. Kemudian ligamentum ovarium atau ligamentum ovari proprii. Ligamentum ovarium atau ligamentum ovari proprii. Kemudian ligamentum suspensorium ovarii. Ligamentum suspensorium ovarii. Jadi setidaknya ada 3 struktur berupa ligamen yang penting. Ligamentum broad terdiri dari mesosalping, kemudian mesovarium, mesometrium, dan ligamentum ovarium atau ligamentum ovarium proprii, dan ligamentum suspensorium ovarii. Kemudian nanti di klinisi di bagian obstetri ginekologi nanti Anda akan mengenal istilah adnexa. Adnexa itu merupakan istilah kolektif untuk organ ovarium dan tuba fallopiae. Jadi adnexa itu adalah atau merupakan istilah kolektif untuk organ ovarium dan organ tuba fallopiae. Berikutnya kita mencari dan mengidentifikasi pembuluh darah untuk organa genitalia feminina externa interna. Dalam hal ini kita mencari dan mengidentifikasi pembuluh darah yang besar-besar saja atau asal daripada pembuluh darah arterinya. Kita mulai pembuluh darah untuk vulva, di mana tadi vulva itu adalah istilah kolektif untuk organa genitalia feminina externa. Jadi vulva itu adalah istilah untuk organa mons pubis, labium maius, labium minus, vestibulum vaginae, dan klitoris. Pembuluh darah arteri yang mempadarahi vulva berasal dari cabang-cabang arteri pudenda interna. Jadi dari sini berasal dari cabang-cabang arteri pudenda interna.
Ini akan pembuluh arteri, cabang-cabang dari arteri pudenda interna ini akan memperdarahi vulva atau semua organa genitalia feminina eksterna. Pembuluh darah untuk organ kanalis vaginalis. Pembuluh darah untuk organ kanalis vaginalis itu namanya arteri vaginalis. Yang penting bagi kita adalah arteri vaginalis itu berasal dari cabang arteri iliaca interna. Berasal dari cabang arteri iliaca interna. Sedangkan venanya juga bernama vena vaginalis. Itu dia nanti akan mengalirkan darah melalui plexus venosus vaginalis, kemudian ke plexus venosus vesicalis. Nah, yang penting bagi kita ini akan mengalirkan darah atau bermuara ke vena iliaca interna. Berikutnya pembuluh darah untuk organ uterus. Pembuluh darah arteri bernama arteri uterina. Yang penting kita dapat mengidentifikasi arteri uterina berasal dari cabang arteri iliaca interna juga berasal dari cabang arteri iliaca interna. Venanya, vena uterina melalui plexus venosus uterina, dia akan mengalirkan darah atau bermuara juga ke vena iliaca interna. Nah, ada yang penting di pembuluh darah untuk organ uterus ini, yaitu plexus venosus uterina akan beranastomosis dengan vena rectalis superior di bawah struktur excavavatio recto uterina atau di bawah struktur cavum Douglasii. Ini sering memicu perdarahan, terjadi perdarahan pada kasus kehamilan ektopik atau kehamilan ektopik terganggu. Kemudian pembuluh darah untuk organ tuba falopii. Pembuluh darah untuk organ tuba falopii. Pembuluh darah arterinya berasal dari ramus tubalis arteri uterina, di mana arteri uterina ini berasal dari cabang arteri iliaca interna. Kemudian dia juga diperdarahi yang berasal dari ramus tubalis arteri ovarica, di mana arteri ovarica berasal langsung dari cabang aorta abdominalis. Selanjutnya pembuluh darah untuk organ ovarium. Pembuluh darah arterinya bernama arteri ovarica dexter sinister, berasal dari aorta abdominalis setinggi vertebra lumbal 1. Nah, ada keistimewaan untuk venanya. Vena ovarica dexter akan bermuara ke vena cava inferior. Jadi yang vena ovarica dexter akan bermuara nanti ke vena cava inferior. Sedangkan vena ovarica yang sinistra akan bermuara ke vena renalis. Yaitu tepatnya bermuara ke vena renalis sinistra, karena berasal dari vena yang berasal dari vena ovarica sinistra atau vena ovarica sinister, bermuara ke vena renalis sinister. Baiklah, sebagai tambahan di praktikum anatomi sesi 2
sistem reproduksi. Kita akan membahas untuk tambahannya, membahas kavitas pelvis atau cavum pelvis. Kavitas pelvis disusun oleh 4 tulang, masing-masing 2 ossa coxae, sisi dexter, sinister, kemudian 1 os sacrum ini, dan 1 os coccygeus. Kavitas pelvis terdiri dari pelvis mayor, ini yang besar, pelvis mayor. Kemudian pelvis minor. Ada 2 nanti pelvis minor. Ini pelvis minor, ini pelvis minor. Yang ini tadi pelvis mayor, ini pelvis minor, ini pelvis minor. Pelvis minor ini penting untuk obstetri karena merupakan saluran bentukan tulang yang harus adekuat sebagai jalan lahir pada proses persalinan pervaginam. Ini pelvis minor. Pelvis minor terdiri dari apertura pelvis superior atau nanti di klinis dikenal dengan pintu atas panggul, dan apertura pelvis inferior atau nanti di klinis dikenal dengan pintu bawah panggul sebagai jalan lahir pada partus pervaginam. Nah, sekarang kita lihat batas-batasnya. Batas untuk pintu atas panggul maupun batas-batas untuk pintu bawah panggul. Nanti ada batas yang anterior, ada batas posterior, dan ada batas yang lateral. Sekarang kita mulai batas-batas untuk apertura pelvis superior atau pintu atas panggul. Batas posteriornya adalah nih, promontorium ossis sacri atau biasa disebut dengan promontorium. Batas lateralnya ini adalah linea arcuata. Linea arcuata, suatu linea pada ossa coxae. Kemudian batas anteriornya adalah symphysis pubica. Jadi batas posterior dari pintu atas panggul promontorium, batas lateral dari pintu atas panggul adalah linea arcuata, dan batas anteriornya adalah symphysis pubis. Sekarang kita cari dan identifikasi batas-batas di pintu bawah panggul atau apertura pelvis inferior. Kita mulai dengan batas posteriornya. Nih, batas posteriornya adalah suatu tulang yang namanya os coccygeus. Kemudian batas lateralnya, batas lateral dari apertura pelvis inferior atau pintu bawah panggul adalah spina ischiadica, yaitu struktur dari os ischium pada ossa coxae. Kemudian batas anteriornya adalah arcus pubis, lengkung pubis. Jadi sekali lagi kita ulangi, ini batas posterior dari pintu bawah panggul, yaitu os coccygeus. Kemudian ini batas lateral dari pintu bawah panggul, spina ischiadica, dan batas anteriornya dari pintu bawah panggul adalah arcus pubis. Jadi bentukan saluran
pada pelvis minor ini harus adekuat sebagai jalan lahir pada partus per vagina. Beberapa perbedaan kavitas pelvis perempuan dan laki-laki. Pertama kita tinjau dari kavitas pelvisnya dulu. Dari kavitas pelvisnya perempuan terlihat lebih lapang dibandingkan laki-laki. Kemudian kita tinjau dari pelvis minornya tadi, yang PAP dan PBP, yang apertura pelvis superior dan apertura pelvis inferior. Perempuan lebih dangkal, laki-laki dalam. Perempuan lebih dangkal, laki-laki lebih dalam. Nah, kalau kita tinjau khusus di apertura pelvis superiornya atau di pintu atas panggulnya, yang perempuan berbentuk oval, sedangkan nanti yang laki-laki berbentuk love atau berbentuk seperti love hati. Nah, kalau kita tinjau dari apertura pelvis inferiornya atau pintu bawah panggulnya, perempuan lebih lebar dibandingkan laki-laki. Nah, kalau kita tinjau dari arcus pubisnya, tadi batas anterior dari apertura pelvis superior, arcus perempuan lebih bulat lebar dibandingkan laki-laki. Kenapa perempuan itu lebih lapang, lebih dangkal, bentuk oval, lebih lebar, lebih bulat? Karena tadi saya katakan pelvis minor ini sebagai saluran bentukan tulang yang memang harus adekuat, harus dipastikan adekuat sebagai jalan lahir pada partus per vagina. Kalau tidak adekuat, berarti partus per vagina tidak bisa dilaksanakan. Demikianlah telah kita laksanakan praktikum sesi kedua anatomi sistem reproduksi di blok obstetri untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diharapkan nantinya para mahasiswa dapat mencari serta mengidentifikasi bagian organ dan beberapa struktur yang penting dari organa genitalia feminina eksterna interna dan pembuluh darah untuk organa genitalia feminina eksterna dan interna. Dan tadi sebagai tambahannya juga dapat mengidentifikasi kavitas pelvis pada genitalia feminina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FK UNSU, unggul, cerdas, terpercaya.